Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perkembangan Koperasi di Indonesia. Di sini saya akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dea Lestari. Perkenalkan, nama saya Elsa Pania. Perkenalkan, nama saya Sita Utami. Perkenalkan, nama saya Nova Jinianti. Nama saya Ayu Lestari. Perkenalkan, nama saya Idris Diansyah. Nama saya Marwan Kurniawan. Dan nama saya Muhammad Yusuf. Kenalkan, nama saya Gilang Aprilio. Oke, jadi pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 adalah badan hukum yang didirikan oleh orang atau perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Secara umum, koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Tujuan koperasi yaitu menjadikan kondisi sosial ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dalam koperasi. Fungsi koperasi ada 3, yaitu pertama, sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia. Kedua, sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Peran-peran koperasi ada 3, yaitu yang pertama, meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada. Syarat koperasi primer dapat terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama akta pendidikan koperasi atau 2 rangkap dan 1 harus bermaterai. Yang kedua berita acara rapat pendidikan koperasi, termasuk pemberian kuasa. Yang ketiga surat bukti penyetoran modal. Yang keempat rencana awal kegiatan usaha koperasi. Syarat dan tata cara pendirian koperasi. Syarat koperasi sekunder terbagi menjadi 3. Yang pertama, hasil berita acara rapat pendirian dan surat kuasa. Yang kedua, keputusan pengesahan badan hukum koperasi. Yang ketiga, calon anggota hukum melampirkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP aktif. Syarat koperasi simpan pinjam terdapat di pasal 10 ayat 5 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan koperasian. Cara pendirian koperasi. 1. Pendirian koperasi dilakukan dengan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri serta pejabat kementerian, koperasi, dan UKM dan atau dinas provinsi, dinas kabupaten atau kota. Kedua, setelah rapat pendirian selesai, maka notaris pembuat akta koperasi atau disingkat NPAK dapat membuat akta pendirian koperasi. Yang ketiga, setelah akta pendirian dibuat, para pendiri atau dapat mengajukan akta pendirian koperasi kepada menteri. Oke. Jadi, kesimpulannya, perkembangan koperasi dan UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tanpa adanya kontribusi koperasi dan UMKM adalah perekonomian Indonesia, negara Indonesia tidak mampu bersaing dengan negara-negara berkembang dan maju lainnya. Karena negara-negara maju dan berkembang menggunakan koperasi dan UMKM dalam memberikan peluang untuk mensejahterakan masyarakat dan negara mereka. Hal ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia dan masyarakatnya untuk memajukan perekonomian dan memberikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.